Kage Bunshin no Jutsu. Kok pakai jurus gitu sih, kenapa? Ya kan udah tahun 2025, jadi aku juga kepingin melipat gandakan diri supaya cuannya lebih banyak. Lagian, hari ini kita mau main ke PT Osika Indonesia yang katanya udah 100 tahun tuh berdiri tuh. Jadi langsung aja ya, kita main-main ke PT Osika Indonesia. Yuk! Ohayo gozaimasu. Halo, ohayo gozaimasu. Sumimasen. Sumimasen. Bener PT Osika? Yes, betul sekali. Aduh, puji Tuhan bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya kira harus pakai bahasa Oh, Jepang tidak. soalnya. Tidak, Bapak, tidak. perkenalkan saya Denos, Pak, beserta tim, Oke, ya, tim saya konten kita. Erwa, Pak. Bapak Erwa. Bapak Erwa apanya PT Osika, Pak? Kebetulan saya sendiri adalah admin gudang. Ah, siap. Bapak, saya boleh ganggu siang Boleh, hari ini? boleh. Saya kepingin study tour, Pak, ke gudangnya PT Osika Indonesia. Boleh, Pak? Boleh. Boleh ya? Dengan senang hati. Boleh ya? Iya. Kita boleh langsung ke sana, Pak ya? Boleh. Boleh ya? Mari, Boleh. Pak. Ayo, mari. So, Sobat Siri, kita sekarang udah ada di dalam gudangnya PT Osika Indonesia. Kita bakal field trip di sini ya, bersama dengan Bapak Erwa. Pak Erwa, boleh ya lihat-lihat, Pak ya? Silakan. Boleh ya? Dengan senang Nah, hati. tapi sambil lihat-lihat, Pak, Oke. boleh ceritain nggak PT Osika Indonesia itu sebuah PT yang bergerak di bidang apa sih, Pak? Secara gambaran kasat mata besar segala macam, simpelnya kita adalah pabrik penyedia perekat untuk kayu. Pabrik penyedia perekat atau untuk lem, ya. kayu, lem kayu Lem gitu kayu ya. lah. Lem kayu ya. Kita bilang Ini lem kayu. barangnya ini, Pak, berarti. Barangnya ini. Ini bahannya. Ini yang berbentuk serbuk powder. Oke. Ini nanti harus ada campuran. Jadi tidak murni pakai ini langsung. Jadi harus dicampur dengan air juga. Oke, I see. Ya. Oke, kalau dari namanya PT Osika ini ada mengandung Jepang-Jepangnya gitu Jepang, ya, Pak, ya? betul. Ini adalah bahan perekat yang dibawa langsung dari Jepang kah? Diimpor langsung dari Jepang. Pabrik Diimpor kita langsung ada dari- di Jepang. Oke, pabrik utama pusatnya di Jepang. Betul. Oke. Bahan perekat, simpelnya adalah lem kayu, Ya, gitu lem aja kayu lah lah ya. gampangnya. Apakah hanya lem kayu saja yang di PT Osika ini? Kebetulan lem kayu saja. Lem kayu saja, Ya. senjata utamanya itu ya? Senjata kita utama lem Oke, kayu. nah kalau kita ngomongin lem kayu berarti ini kan dalam tanda kutip ngelemparnya kemana, Pak? Untuk yang kita impor dari Jepang dan masuk di gudang Osika yang ada di Siri, kita all Indonesia. Seluruh pabrik kayu yang ada di Indonesia. Seluruh kita pabrik support. kayu yang ada di Indonesia. Mainnya udah main jumlah besar berarti ya, Pak ya? Untuk top pertama ya, mungkin yang supplier kita yang banyak ada di Jawa Tengah. Karena kita tahu sendiri Jepara, Kudus, Demak, Semarang adalah Pengrajin kayu. pengrajin kayu mebel nomor satu. Benar. Oke, kita coba lihat-lihat dulu ya ke sini ya. Boleh ya, Pak ya? Saya lihat-lihat dulu ke sini boleh ya. Lah, ini ada perbedaan karung warna coklat sama karung warna putih ini apa, Pak? Bedanya, Pak? Untuk karung warna coklat dan putih ini sama-sama powder. Yang coklat ini dari pabrik kita sendiri dari Jepang. Kalau ini kita beli dari Malaysia. Oke. Oh, berarti ada dua sumber istilahnya Betul. ya. Dari Jepang dan juga dari Malaysia. Ya. Apa yang membedakan bahan dari Jepang dan bahan dari Malaysia? Untuk yang bahan dari Jepang dan Malaysia, karena kita kan di Jepang yang nomor satu quality ya. Jadi dari segi pemakaian mungkin ini yang lebih tahan lama untuk direkatkan di kayu. Oke. Dan harganya memang selisihnya lumayan banyak. Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Kalau yang Malaysia untuk dia mengejar pasar yang kebutuhan low end. pasar Ya. yang lebih rendah aja Ya, gitu ya. betul. Oke, tapi sama-sama lengket lah ya, Ya, istilahnya. sama-sama lengket. Dan di sini itu sendiri hanya penyimpanankah, hanya gudangkah, Pak? Atau ada kantornya juga? Kalau di sini penyimpanan saja, tapi untuk kantor pusat kita secara dokumen segala administrasi, invoice dan kawan-kawan, kita di Jakarta ada di BSD Tangerang. Oke, di Jakarta udah ada, terus Ya. di Sidoarjo Siri ini juga ada. Di Jakarta ini kantor pusat untuk segala macam seperti NPWP, surat menyurat, Administratif ekspor, ya. impor, itu administratif ada di Rosville Tangerang. Dan di Osika ini yang di Siri ini murni hanya untuk distribusi Oke, untuk seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Paling banyak adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah Tapi paling jauh kemana, Pak? paling jauh
Lampung, Lampung. Kalimantan, Sanggau. Oke. Saya rasa itu sih, 2 itu yang paling jauh. Wih. Sanggau, Kalimantan. Wih. Berarti ini kalau misalnya kita kayak retail gitu nggak bisa ya? Retail kebetulan tidak bisa. Jadi harus kita memang langsung masuk pabrik. masuk pabrik ya. Masuk pabrik. Juga. Iya. Nah, saya penasaran dengan yang di dalam ini apa sih, Pak? Ini Boleh nggak sih kesana? Boleh, masuk. Ya? Boleh. Ayo kita ke sana ya. Ini apa sih, Pak? Jadi yang di dalam ini tipe kita kan banyak lem di Osika, ada yang powder, ada yang cairan. Oh, ini yang cair. Ini yang cair. Cairan. Resorcinol kalau kita sebut di sini. Apa? Resorcinol. Resorcinol. Iya. Oke, ini cuma tinggal butuhnya yang cair atau yang powder gitu. Betul. Ya? Tinggal customer nanti pilih, kan ada beberapa tipe kayu yang tidak bisa digunakan dengan satu tipe lem. Jadi harus pakai lem tipe yang lain. Oh, jadi gitu tergantung kebutuhan customer. Oh gitu ya. Kalau powder tapi harus dicampur-campur dulu, harus di mix and match dulu. Kalau yang cair ini ada namanya pengerasnya. Kita sebutnya kalau di lem itu hardener, kalau di cat namanya thinner. Oh. Nah, kalau di lem namanya hardener. Oke. Ini satu pemandangan yang baru pertama kali saya lihat juga ya, Sobat Siri ya. Ini ada yang cair, ada yang powder. Ya. Bayangin nih, ini yang cair tuh juga sudah, ini ada tulisannya toxic. Ini nggak boleh kena tangan, Pak ya? Ya. Nggak boleh. Terus ini ada gambar kalau kena apa nih, Pak? Ini panas sih. Oh, kalau kena panas. Emang nggak boleh kena panas, Pak ya? Iya, makanya kita kan ada pendinginnya di sini. Ada pendingin. Ya. Jadi untuk pot life-nya istilahnya jadi lebih panjang. Jadi ketika dipakai di pabrik, assembling, kita bisa lebih lama. Karena kan kalau kita di pabrik kan bikin kan nggak cuma satu gelondongan gitu kan, pasti ada banyak dan butuh waktu kan untuk pengolesan segala macam. Ketika pengolesan supaya tidak cepat kering, jadi harus ditaruh di pendingin. I see. Di customer pun ketika masuk di ada namanya glue spreader. Glue spreader ini jadi lem dimasukkan, dia yang akan mengolesi setiap kayu yang masuk ke dalamnya. Nah itu juga ada yang tipenya pakai pendingin sama. Jadi supaya pot life-nya lebih panjang. Wah, sebuah pengetahuan baru ya Sobat Iya. Siri ya. Ini kalau PT Osika di Indonesia sendiri tuh udah dari tahun berapa sih, Pak? Kalau di Indonesia seingat saya itu sekitar 2014. Sekitar 2014 ya, masuk di Tapi Indonesia. saya gabung baru 2023. Awal. Juga udah cukup lama lah ya udah kan. cukup lama, ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong masalah klasifikasi bahan perekat, Pak. Ini maksudnya klasifikasi bahan perekat yang bagus sama yang kurang bagus tuh gimana sih, Pak? Cara ngeklasifikasikannya, membedakannya gimana? Kalau dibedakannya sih bisa kita lihat dari segi harga ya. Bisa kita lihat dari segi harga. Kalau di Osika ini kebetulan memang agak sedikit lebih mahal dibandingkan perekat tipe lain yang kita banyak kenal di pasaran. Jadi kalau pengen tahu memang itu bagus atau tidak, ya kita lihat aja per kilo kita jual berapa ke customer. Ada harga, ada kualitas lah. Oke, itu yang betul. paling gampang ya kan. Betul. Ada harga, ada kualitas tuh udah paling gampang udah ya kan. Karena kalau misalnya percaya sama yang mohon maaf ya, yang harganya yang ngawur gitu kan, pasti juga kualitasnya kan pertanyaan begitu kan. Anyway, Pak Erwa, ini untuk produk-produknya dari PT Osika Indonesia sendiri itu sebenarnya ada berapa jenis produk sih, Pak? Kalau lem ya, kita yang cair ada 3 tipe. Ada 3 tipe? Ada 3 tipe. Yang cair ya? Yang tipe cair, apa aja itu, Pak? Namanya Dernol 390, Dernol 390, Dernol 4320, dan Dernol 95. Itu kenapa ada angka-angkanya di situ? Sebenarnya untuk dari segi warna sama, cuman memang tinggal customer pilih mau yang harga sekian, sekian atau sekian. Oke. Grade-nya. Oh, grade-nya. Grade-nya. Dari segi. Oke. Kalau yang tipe powder? Kalau yang tipe powder kita ada Airwash ini, yang coklat, yang dari Jepang. Yang dari Jepang, dan ini urea. Dari Malaysia. Dari Malaysia itu Astamid C609. Astamid C609. Ini warnanya putih, kalau yang Airwash warnanya itu agak seperti gula pasir. Jadi agak kristal-kristal gitu. Oke. Ini kalau saya ngelihat kayak bahan-bahan perekat kayak gini nih, nyimpannya juga nggak gampang, Pak ya. Maksudnya ada standarisasi nggak untuk ruangan untuk menyimpan powder dan juga bahan-bahan cair gitu? Kalau powder, suhu ruangan atau suhu luar ruangan asal tidak lebih dari 30 derajat is okay.
Tapi untuk yang cairan, Sidoarjo dan Surabaya 32, 33 kalau musim panas, Pak. kalau di luar tapi kan. Ya, Kalau betul. di dalam gedung kan lebih. Pokoknya nggak kena matahari langsung ya. Betul. Kalau untuk yang liquid, yang cair, Yang ini. ya Ah. harus di suhu 20 derajat atau 21 derajat. Oke. Karena pabrik kita di Jepang suhunya sekitaran itu. Oh, that's why si cair ini dilapisi sama bahan besi gini, Pak ya? Ini hanya frame saja. Oh, ini hanya frame aja. Saya kira untuk mempertahankan menahan suhu. plastik. Oh, bukan. Oh, bukan. Aku kira ini untuk mempertahankan Bukan. suhu. Karena ini kita lagi di dalam ruangan yang ada pendinginnya, teman-teman. Ya. Terus juga ini kan di tembok-temboknya dilapisin ini ya, Pak ya? Lapisannya beda Ya. sama yang luar kan. Untuk Ini kan lapisan ini- tembok yang untuk Mempertahankan pendingin. mempertahankan suhu dingin Iya, gitu betul. kan. Ini memang harus dingin ternyata, teman-teman. I see. Ini satu kubus kayak gini ini beratnya berapa, Pak? Untuk yang putih, ini kan kebetulan ini hardenernya. Hah? Yang putih ini di 1 ton, 1000 kilo. Hah? Ini bisa dilihat Wih, 1 ton. wih ini 1 ton. 1 ton. Untuk yang Ini? coklat, Ya, oh, yang ya sama, ini juga coklat. yang ini. Ini kan 4320, ini 1100 kilo. Oh. Kalau untuk 390 yang ini, Mhm. ini 1200 kilo. Wih, ngangkatnya pakai apa, Pak? Pakai forklift Pakai pasti. Wih. Kalau tenaga dalam tidak bisa. nggak bisa, ya kan? Meskipun Naruto juga nggak bisa ngangkat ini. Yang bisa mungkin Goku lah ya, ke Dragon Ball lah. Ya, yang bisa. gitu. Oke, Pak Erwa, kalau misalnya ini ada antara Sobat Siri yang nonton video kita kali ini nih, tertarik untuk kerjasama dengan PT Osika Indonesia, Oke. ini menghubunginya kemana? Bisa menghubungi tim sales kami, atau menghubungi saya, atau menghubungi pihak Siri juga bisa, nanti diarahkan ke kita. Kita ada di Blok Q58, Oke. kalau mau cari. Nah, nanti untuk datanya seperti biasa kita akan tampilkan di bawah sini, Sobat Siri. Jadi buat teman-teman Siri, Sobat Siri semuanya yang kepingin mencoba untuk bekerja Ya. sama dengan PT Osika Indonesia, mungkin kontraktor juga ya kan, atau mungkin pabrik kayu ya biasanya Ya, pabrik ya, kayu. yang mau ini juga boleh kontak-kontak ke sini. Silakan mau main, mau tanya-tanya, kita welcome. Nah, Jam kerja kita di jam 8 sampai jam 5 sore, Senin sampai hari Jumat. Pak, dulu kok PT Osika Indonesia bisa notice dengan keberadaan pergudangan Siri ini dari mana? Ini dulu awalnya memang kita sebelum ada di Siri, kita sewa gudang. Karena alhamdulillah penjualan segala macam mulai naik, kita inisiatif untuk memangkas sedikit kos dengan tidak menyewa di tempat Ya. lain. Kita akhirnya cari-cari yang sekiranya harganya masih masuk dengan budget kita, terus secara lingkungan juga bersih, oke, jalan juga lebar, jadi kebutuhan untuk bongkar kontainer 40 feet, 20 feet tercover. Akhirnya kita jatuh hati sama Siri. I see. Jadi apa namanya, begitu pindah ke Siri, kesan-kesannya gimana, Pak? Karena saya pernah berada di pergudangan Yang lain? yang lain, Mm-mm. 2 atau 3 pergudangan yang lain, saya rasa di sini yang paling bersih selama ini. Wah, Yang paling bersih. yang Jujur, paling bersih yang ya. paling bersih. Kebersihan terjaga ya, Kebersihan kawasan terjaga. pergudangan yang kebersihan terjaga. Komunikasi dengan pihak kantor segala macam juga oke, tidak ada masalah. Jadi ya fine-fine aja. Untuk masalah keamanan, keamanan top sih, 24 jam 24 jam. terjaga ya, Pak ya. Untuk masalah akses juga, Akses sangat mudah, karena dekat sama tol kan ya. dekat dengan tol, terus juga Jalannya gede. rute-rutenya juga mudah dicari. Jadi kalau kita ada ekspedisi mau masuk ke sini juga, Pak di sini ancar-ancar ini oke lah. Wah, mantap sekali Bapak Erwa. Terima kasih Pak Erwa untuk waktunya. Siap, Mas. Sudah membuat saya dan Sobat Siri untuk bisa study tour di Siap. PT Osika Indonesia. Jangan lupa teman-teman Sobat Siri semuanya, buat Anda yang mau bekerja sama dengan PT Osika Indonesia, sekali lagi Anda bisa menghubungi contact person yang sudah kita spillkan di bawah sini. Silahkan, ya kan? Tetapi kalau Anda butuhnya adalah gudang untuk mengekspansi bisnis Anda, saya yakin saya nggak perlu kasih tahu lagi Anda harus memilih kemana, ya kan? Anda tahu sudah harus kemana untuk mengekspansi bisnis Anda, untuk membeli atau sewa pergudangan yang sangat-sangat terjamin secara akses, secara keamanan, secara kebersihan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Erwa juga. Seperti biasa, video ini akan saya tutup dengan satu kalimat yang mungkin akan memotivasi Anda semua. Jadi,
Kapan serah terima unitmu di Siri?